jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Kembali lagi di Islami Twinda. Hari ini kita sedang membahas tentang tema zakat nggak nunggu Ramadan. Nah sekarang kita bicara masalah zakat ini ternyata bisa memang udah harus cukup haulnya ya. 1 tahun tadi secara hitungan hijriah bukan masehi. Nah Ustaz Syam kita lanjut lagi nih. Pertanyaan tadi sebelum iklan ya. Kalau orang bicara masalah orang yang kerja. Ini kan terimanya gaji. Ya setiap bulannya ini. Kalau kita ada kewajiban zakat atau enggak. Sebenarnya kalau kita bicara masalah tentang gaji ini pasti sampai rumah itu kadang-kadang sisanya cuma sedikit gitu ya kan. Atau bahkan untuk menuju bulan depan ada yang enggak cukup gitu. ada yang mungkin berlebih bisa bernabung atau bagaimana nih hitungannya untuk zakatnya. Silakan Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku Ustaz Maulana Habib Abdullah dan Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang mengatakan bahwasanya ada zakat profesi namanya, zakat karyawan, zakat profesi adalah Dr. Yusuf Qaradawi. Dr. Yusuf Qaradawi ulama modern yang mengatakan bahwasanya zakat profesi itu harus keluar. Kenapa? Menurut beliau sangat zalim ketika seorang petani saja harus keluar zakatnya. Sedangkan para pengusaha saya yang punya profesi yang kayak misalnya artis atau misalnya yang pekerjaannya bagus gitu ya. Lalu gajinya lebih banyak dibandingkan si petani. Kata Yusuf Qaradawi ini kayaknya zalim nih aturan kalau mereka nggak kena juga zakat gitu. Dan ternyata fatwa Yusuf Qaradawi itu dikeluarkan di Eropa dan Amerika. Di mana memang di sana mayoritas pekerjaan mereka adalah sebagai seorang profesional atau seorang karyawan. Seperti dokter misalnya atau profesor atau seorang guru yang memang gajinya luar biasa. Di daerah Amerika dan di daerah Eropa. Maka keluarlah fatwa daripada Syekh Yusuf Qaradawi. Namun terbantahkan oleh banyak ulama yang lainnya. Menurut ulama yang lainnya zakat profesi itu tidak ada. Zakat karyawan itu tidak ada, seandainya ada dari dulu sudah ada di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya unsur yang namanya menyelamatkan saja bagaimana caranya kok tidak terjadi ketimpangan di sini. Kok bisa yang petani saja yang tidak terlalu banyak dapatnya harus keluar dibandingkan yang profesional yang lebih banyak gajinya. Maka kalaupun seseorang mau mengeluarkan zakatnya dalam bentuk tazkiyah atau yang namanya pembersihan, maka dilihat dulu dia per bulannya dapat berapa. 5 juta gajinya. Wah lumayan 5 juta. Tapi bayar kosan 2 juta. Pulsa 1 juta. Biaya hidup makan 1 juta lagi. Belum lagi transportasi kirim orang tuanya di kampung, habislah dia. Jadi apanya mau dizakati? Justru dialah yang mau dizakati. Kita curhat. Sekalian. Enggak, curhat. Biar yang di rumah yang Jadi di kampung. saya sudah tahu. Iya, biar yang di kampung juga gak terlalu nuntut. Dan ini pun ada juga haulnya. Jadi bukan serta-merta tiap bulan dapat gaji bulanan misal 10 juta dapatnya dia langsung mau keluarkan dari 2,5%-nya itu 10 juta berapa jadinya 250.000. Dia mau keluarkan untuk tazkiyatun nafas saja, untuk pembersihan saja. Kalaupun memang ada zakat terbebas dari kewajiban, kalaupun tidak ada zakat untuk mereka ternyata di akhirat nanti ternyata saya tidak wajib zakat ya selama di dunia, tapi saya selalu mengeluarkan, anggaplah dia menjadi pahala sedekah. Tidak ada ruginya. Zakat itu kan menyelamatkan kita dari api neraka. Ditambah sedekah itu yang mengantarkan kita ke surga. Jadi ada orang yang mengatakan kalau 2,5% itu baru menyelamatkan dari neraka, belum mengantarkan ke surga. Jadi itu batas minimal. Ya, jadi orang tambah dengan sedekah. Zakat profesi kita tidak menemukan yang namanya dalilnya kecuali daripada pendapat Syekh Yusuf Qaradawi, itu pun di depan profesional yang memang gajinya jauh lebih banyak daripada petani dan peternak. Maka subhanallah, jikalaupun menginginkan mengeluarkannya, hitung setahunnya berapa. Misal gajinya 10 juta per bulan, maka dia hitung kalau 12 bulan berarti dia dapatnya 120 juta. Nah dari 120 juta ini keluar 2,5%-nya. Ya. Jadi bukan dari per bulannya. Ini bicara masalah minimal ya. Iya. Memang lebih baiknya lagi sama Allah itu gak usah pakai hitung-hitungan. Ya Benar. Allah aja gak ada hitung-hitungan yang ngasih ke kita gitu loh. Betul. Kalau misalnya ada rezeki kasih gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bicara masalah zakat ini kewajiban yang memang Betul. kita diharuskan. Betul. Tapi bukan berarti akhirnya mematok
mematokkan diri hanya dengan segitu saja. Tidak, kan begitu ya. Dan juga kalau yang memang kita katakan wajib ya memang yang ada dalilnya wajib saja. Betul. Misalnya sih jangan juga kita paksa keluar lo zakatnya untuk karyawan. Kasihan juga Iya, kalau misalnya masih banyak ini. Nah sekarang kita coba lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah, yang dirahmati Allah ya. Kita mau ngajak lagi jamaah ini melihat sebuah tayangan lagi nih. Ada toko nih ya, toko ya tutup. Nih sekali lagi kita toko tutup, kita jelaskan. Karena tidak bayar zakat mal. Kalau di Indonesia kayak gimana ceritanya? Coba kita lihat tayangan dulu deh, ini dia tayangannya. Nah saat itu dulu saya males atau mungkin masih eman-eman gitu. Jadi kadang zakat itu tidak saya lakukan. Keterangannya itu kita kapan harus zakat mal sampai harta kita berkurang. Nah akhirnya ya harta saya berkurang itu, tokonya tutup. Nah, jadi tidak wajib zakat mal lagi dari toko baju itu. Tapi harusnya tidak seperti itu. Harusnya kalau mungkin saat itu saya mau zakat mal secara terus menerus, mungkin toko saya akan besar ya. Nah, ini pengalaman yang berharga buat saya. Semoga pengalaman saya ini juga bisa berguna bagi kalian semua agar kalau usaha jangan lupa untuk melakukan zakat mal. Ya ini kalau kita lihat sebuah tayangan bagus banget ya. Kalau seandainya semua toko di seluruh Indonesia ini bisa mengingatkan dirinya untuk bayar zakat mal tadi. Bicara masalah perniagaan insya Allah nggak ada orang yang susah nih insya Allah ya. Amin ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi pertanyaan ini Bib nih, benarkah orang yang berdagang itu harus dikenakan zakat juga nih dari perdagangan yang dilakukan. Tapi gimana seandainya perdagangan itu atau mungkin barang-barangnya ini mungkin belum laku atau belum ada yang terjual. Nah bagaimana dengan hukumnya juga? Mohon izin penjelasannya Bib. Tafadhol. Mohon izin sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah, melihat daripada tayangan tersebut hadir di benak kita tentang bagaimana pentingnya zakat. Ternyata zakat jika dikeluarkan daripada perdagangan yang kita lakukan akan membuat keberkahan daripada perdagangan itu. Kita lihat bahwa yang mendatangkan konsumen itu siapa? Allah. Yang menghadirkan pembeli siapa? Allah. Semuanya karena Allah. Apalagi dilandasi ibadah-ibadah yang sangat luar biasa. Nah di antara syarat wajib zakat perdagangan yang pertama adalah berbentuk barang. Jadi yang dihitung itu apa? Aset daripada dagangan tersebut. Misalnya jualan minyak wangi yang dihitung berapa botol banyaknya minyak wangi yang ada di situ. Beb, toko dihitung enggak? Ruko dihitung enggak? Ruko enggak. Kecuali misalnya rukonya diniatin juga. Rukonya mau diniatin dagang. Masuk juga dalam zakat perdagangan. Yang kedua adalah niat dagang. Ketika memiliki barang tersebut niat untuk berdagang. Ini beli tanah misalnya. Beli tanah buat apa? Buat anak Beb nanti. Itu kena zakat enggak? Enggak. Karena apa? Karena dia enggak niat dagang. Tapi kalau dia beli tanah, Beb beli tanah tapi niatnya buat investasi. Nanti kalau harganya naik dijual lagi. Berarti itu sudah niat dagang. Kemudian niatnya berbarengan dengan kepemilikan. Begitu memiliki itu niatnya bareng juga. Dan dimiliki dengan transaksi jual beli. Jadi misalnya seseorang membeli misalnya kain, pakaian dan lain sebagainya. Milikinya dengan transaksi. Ada yang dimiliki dengan tidak transaksi apa? Misalnya hadiah. Orang ngasih kita hadiah. Hadiah nih. Ngasih hadiah sebanyak misalnya 200 baju. 200 bajunya kalau dikalikan berapa? Misalnya harganya hampir 100 juta. Wajib nggak zakatnya? Ya kalau misalnya dia belum niat dagang itu tidak wajib. Dan kemudian hartanya jika sampai ke haul sebagaimana dijelaskan oleh guru-guru kita tadi tidak berkurang dari nisab. Yang kedua adalah berlalunya haul 1 tahun. Hitungannya apa? Hitungannya adalah hijriyah. Nah ini kita lihat bagaimana proses nisab dan juga proses haulnya. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa jika harta dagangan yang kita hitung tersebut sama dengan hitungan emas atau perak. Kita anggap emas ya di sini. Emas tadi berapa hitungan Ustadz Syam? Yaitu 85 gram. 85 gram dikali 800. Ada yang mengatakan 82,5. Beb ambil pendapat yang mana? Yang mana aja boleh, sebagaimana yang disampaikan juga oleh Ustadz Maulana, ihtiyat ambil yang paling rendah.
68 juta. Hasilnya berapa Bang Fadli? 68 juta, Bib. 68 juta. Jika usaha-usaha kita tersebut, aset-aset misalnya parfum, pakaian, baju dan lain sebagainya, sudah sampai nilainya 68 juta, maka sudah masuk wajib zakat. Misalnya mulainya di bulan Muharram. Muharram baru 20 juta, Beb. Tapi begitu alhamdulillah masuk ke bulan Muharram tahun depan, udah mau masuk Zulhijjah, Muharram, ternyata hartanya itu sampai 100 juta. Ini udah masuk nisab belum? Masuk. Masuk nisab karena lebih daripada 68 juta. Maka keluarkan 2,5% dari sini. Berapa 2,5%-nya? Yaitu 2.500.000. Murah nggak zakat nih kira-kira? Murah. Murah. Kok kita males masih berzakat? Padahal dengan mengeluarkan ini kita lihat pelajaran tadi luar biasa. Orang yang ngeluarin zakat hartanya makin berkah. Mudah-mudahan yang nonton Islam itu indah di pagi hari ini Allah berkahi semua perdagangannya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bib sambil ngobrol duduk di sini nih Bib. Siap, Pertanyaan Bib, seandainya di akhir tahun itu ternyata dia punya cuma keuntungan 60 juta. Iya. Karena kan harus diputerin lagi Bib. Iya, Itu betul. bagaimana Bib? Nggak kena zakat atau tetap kena? Kalau seandainya keuntungannya 60 juta. Iya, cuma keuntungan 60 nih juta. ya. Tapi modalnya masih banyak misalnya. Nah itu dihitung juga antara aset dan keuntungan. Oh, di total jumlahnya. Di total jumlahnya semuanya. Oh, Masya Allah. Ya, paham. Jadi kita bicara masalah tentang zakat ini kan kadang-kadang kita suka bingung. Betul. Apalagi kayak kita nih. Iya. Contoh saya orang profesional seandainya gitu kan. Betul. Saya kan dapat uang keluar sampai di akhir tahun seandainya nggak nyampe nisab. Nah itu bagaimana gitu? Nah misalnya ada uang simpenan, deposit dan lain sebagainya. Kalau seandainya sampai ke angka tersebut, maka yang deposit itu yang kena. deposit tersebut yang kena. Oh, Masya Allah. Tapi udahlah ya Allah udah kasih aja lah. Kenapa sih jadi pusing-pusing bener kan? Insya Allah Amin berkah. amin ya rabbal alamin. Nah sekarang buat jamaah yang ada di rumah yang sudah mengirim pertanyaan, yang udah nggak sabar pengen dijawab sama guru-guru kita, langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Senang rasanya kalau segmen Tanya Dong Ustaz ini karena mewakilkan semua jamaah Insya curhatan. Allah. Pertanyaannya di rumah jadi enak. Ikut serta makasih ya. Udah setia nonton Islam Tindak. Iya Gimana dong. Sasam, silakan. Alhamdulillah, dan sudah masuk 2 pertanyaan Ustadz untuk pertanyaan tema zakat kita hari ini. Mudah-mudahan Iya. dengan belajarnya kita semua insya Allah menyelamatkan kita daripada harta-harta yang harusnya kita keluarkan. Assalamualaikum dari Sofi Aulia 2. Langsung nih Ustadz ya. Langsung. Kalau mau berzakat tapi ngumpet-ngumpet dari suami, apa hukumnya Pak Ustadz? Mohon jawabannya dan terima kasih sebelumnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berzakat tapi ngumpet-ngumpet dari suami. Yang jelas gini, merupakan kewajiban individu. Sekali lagi, kewajiban individu untuk memenuhi syarat mengeluarkan zakat baik laki-laki maupun perempuan. Kalau dia memiliki harta, maka keluarkan. Walaupun dia kadang-kadang gini, suami punya usaha, istri punya usaha. Maka dalam hal ini istri pun bisa mengeluarkan zakatnya sesuai dengan yang dimilikinya. Karena harta istri milik istri sepenuhnya. Cuma dalam hal ini sebenarnya walaupun dia ngumpet udah bisa, udah benar aman. Karena kan bukan harta suami, hartanya dirinya. Justru sebenarnya kalaupun harta suaminya dia mau ngumpet-ngumpet karena kebetulan suaminya pelit, boleh. Itu dalam hal untuk menyelamatkan suami. Dan dalam hal ini ada baiknya sosok istri mengkomunikasikan hal ini kepada suami. Sebagai apa? Penghormatan, etika dalam berinteraksi suami istri gitu. Jadi kan individu, jadi ya masing-masing Jadi bertanggung masing-masing jawab, punya bertanggung jawab dengan Baik, hartanya. siap. Ya, aku baca Tabe lagi Ustaz, ya. pertanyaan kedua. Masya Allah, tabarakallah. Ini ya dari Sri Puspitasari 19. Assalamualaikum Ustaz, izin Waalaikumsalam bertanya. wabarakatuh. Apakah boleh kita mengumpulkan zakat penghasilan 2,5% itu terlebih dahulu di rumah dan akan kita keluarkan ketika di bulan Ramadan? Bisa nggak kalau saya kumpulin
nanti bulan Ramadan saya keluarin. Mohon bimbingannya Ustadz, jazakallahu khairan kasiran. Baik, Tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita jelaskan tadi bahwasanya zakat penghasilan itu sebenarnya tidak ada. Yang ada itu kalau penghasilannya memang banyak sekali dan melebihi daripada batas rata-rata, kita lah bisa ngukur lah itu ya. Kita udah sadar lah gitu. Maksudnya ini Allah sudah kasih banyak sama kita. Yang jelas kalau secara syariat zakat penghasilan hanya satu yang berpendapat ada, yaitu Syekh Yusuf Qaradawi. Kalaupun mau mengeluarkannya, mau bulan Ramadan lebih baik. Kenapa bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan berlipat ganda pahalanya. Jadi dikumpulkan dulu di rumah, dikumpulkan dulu di tabungan, boleh. Tapi ingat kalau itu adalah zakat penghasilan ya. Karena zakat penghasilan tidak ada tadi, cuma satu Yusuf Qaradawi. Kalau emas mau dikeluarkan di Ramadan pun tidak boleh. Mau dikeluarkan Ramadan pun boleh. Tapi harus ingat haulnya. Haulnya kapan? Haulnya itu ternyata keluarnya harusnya kemarin di bulan Rajab. Karena startnya misalnya emas punya emas itu di bulan Rajab tahun lalu gitu. Jadi harus tahunnya gitu. Harus tahu haulnya dan harus tahu berapa nisabnya. Yang jelas untuk zakat penghasilan ulama jumhur mayoritas mengatakan tidak ada zakat bagi zakat penghasilan. Pertanyaan ketiga Ustaz. Ada pertanyaan ketiga? Ada dong. Iya. Tapi aku mau tambahin sedikit. Oh tambahin tadi. Ustaz, tambahin Jadi Ustaz, gini, iya. Jadi kalau saya, perhitungan saya pribadi ya, kalau Iya. penghasilan itu dari 100% itu dibagi 3 dulu. 30% untuk kebutuhan, Iya. diri, 30% buat keluarga, 30% buat ke keluarga inti. Kemudian Oh. 10%-nya itu yang dikeluarin. 5%-nya adalah biaya operasional dan 5%-nya adalah itu yang dikeluarin. Berarti 5%-nya itu berarti yang lainnya Kayak nafkah. saya ambil perumpamaan pertanian. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe Ustadz, ini ada lagi pertanyaan. Apakah dalam menyalurkan zakat, harta atau zakat mal ini harus selalu disebutkan juga niatnya? Harus dong. Akadnya. Ini kan maaf ya. Ini yang harus saya sampaikan. Mm-mm. Ini yang harus saya sampaikan karena ini banyak yang salah paham tentang zakat ini karena ternyata karena zakat kan ibadah. Berarti innamal a'malu binniyat. Ada Berarti niatnya. tergantung niatnya. Makanya insya Allah saya nanti akan praktekkan sekarang. Jangan nanti Ustadz, karena ada beberapa pertanyaan. Bagaimana kalau online, bagaimana kalau iya. transfer? Oh banyak Oke, Ustadz. oke. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, Oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi ada akadnya, ada niatnya, ada.